Ya guys, udah nggak hujan nih. Lihat, benar-benar nggak kelihatan apa-apa guys. Tuh, kabut, semuanya kabut. Ya, oke guys, kita udah selesai nih. Kita OTW turun ya, balik. Sekarang kita update dulu nih. Baterai di 37%. Untuk trip di Selamat siang. tripnya di 19,4. Halo Wuling, Halo. matikan radio. Oke, mematikan radio. Oke guys, saya ulang ya, kita update persennya di persentase baterainya di 37%, trip di 19,4. Jam 13.47 nih. Wah, kira-kira cukup nggak ya untuk turun? Kita coba aja guys ya. Kita udah selesai nih, hujan lagi guys. Hujan lagi tuh, kabut lagi. Benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Oke, kita OTW ya guys. Ya, ini kita ingat ya, baterai di 37%, nanti bakalan naik atau enggak nih sampai turun ke bawah nih. 37 jadi berapa, nanti saya update di bawah deh ya. Ya, oke guys, kita lanjut jalan ya. Kita turun guys. Ini ada taman bermain anaknya juga. Cuman ya gimana kalau cuaca kayak gini, nggak bakal ada yang bisa main nih guys. Oke, 37% baterai. Kita lihat sistem regennya, saya tetap standar guys, kayak berkendara eco ya. Ini turunan nih, langsung turunan nih. Ini nggak digas nih, udah minus ya, minus 9. Jadi kita manfaatin regen aja guys, sampai di bawah. Jalanan juga lancar nih, di maps biru. Cuman ya itu hati-hati ya guys ya, karena nggak kelihatan, suka ada yang nyusul tuh kayak truk tadi tuh. Kalian harus waspada nih, karena kabut. Jadi tiba-tiba ada kan nggak kelihatan tuh. Oke, kita gas aja guys ya. Kita gas supaya dapat regennya gede nih. Hati-hati ya. Nah ini kayaknya udah nggak kelihatan nih guys ya. Jadi saya nyalain lampu aja ya, karena resiko guys. Tuh, bener-bener nggak kelihatan jalanan. Jadi kalau ada lampu kan lumayan ya, ngasih tahu kalau ada kendaraan. Mobil tahu bulat di belakang menyusul. Kita kasih aja sip.
Ini regen sampai 40 nih guys nih. Ini regen sampai 40 guys. Dan ini ya naik guys. Sekarang udah 38 nih baterainya. Cuma saya nggak bisa apa namanya guys, nggak bisa ambil kameranya dulu ya, kasih lihat ke kalian via speedometer kayak biasanya karena harus fokus nyetir ya guys. Wisma Industri. Oke, ntar baterai nambah berapapun saya info ya guys ya. Nanti sampai bawah mungkin udah lumayan nggak terlalu yang berkabut gini. Saya coba pakai kameranya, saya kasih lihat. Kalau sekarang sorry nih ya, demi safety ya. Jadi kameranya saya taruh di dashcam gini aja ya. Jadi saya info by verbal aja. Saya sampaikan via kata-kata aja nih kalau memang dia naik. Nah sekarang dia naik baterainya jadi 38% guys. Update lagi di regennya di standar, tetap gaya berkendara eco. Nih kita gas, habis itu kita lepas. Ya, hujan lagi guys. Hujan lagi. Ya, ini depan Taman Safari guys ya tuh. Cuman nggak terlalu kelihatan ya, kabut. Tapi kondisi jalan di sini tuh agak gelombang ya guys ya. Jadi kalau hujan kayak gini, hati-hati ban suka licin nih. Dia kayak nggak rata. Mungkin karena sering diinjak sama truk-truk berat kali ya. Jadi bergelombang. Dan kalian harus note juga untuk mobil air EV nih guys. Jadi kadang kalau kalian yang udah punya ya,
kadang kan ngerasa regennya tuh non aktif ya, bukan karena baterainya penuh, bukan di posisi 97 misalkan kayak sekarang gitu, posisi di bawah itu ya baterai berapapun, kalian ketika misalkan ada jalan yang nggak rata nih atau nggak sengaja hajar lubang guys, dia suka non aktif sendiri kan. Nah itu suka ngelos, nah itu yang repot tuh, bahaya. Jadi pada saat turun ketemu jalan gelombang kayak tadi, takutnya sempat begitu kan repot ya guys. Jadi seolah-olah nggak ada regen brakingnya, jadi kayak ngelos aja. Nah itu kalian kalau memang terjadi segitu gara-gara jalan gak rata ya, kalian ini aja menepi dulu, kayak kalau nggak pelan-pelan aja dulu. Dia ntar berapa menit lah, 1 menitan juga dia normal lagi. Banyak sih yang sharing di grup juga yang ngalamin kayak gitu. Jadi kalau nggak sengaja ada lubang terus ngerem terus kena, nah dia langsung kayak menonaktifkan regen brakingnya. Jadi kayak kondisi baterai full jalannya, nggak ada regennya, 0 gitu, nggak minus. Jadi kalau kayak gitu solusinya ya udah pelan-pelan aja dulu. Mau berhenti boleh, nggak berhenti nggak apa-apa, tapi pelan-pelan aja. Nah, apalagi kalau posisi kayak gini kan agak bahaya ya kalau ngelos ya, dan sayang juga nih bisa dapet buat regennya nih di sini di jalur turun ini kan. Jadi ya pelan-pelan aja dulu. Paling berapa 1 menit 2 menit dia udah balik normal lagi guys. Jadi nggak perlu diapa-apain.
naik lagi nih guys, jadi 39% sekarang. Jadi kalau regen persentasenya tuh di atas 20 guys, 24, apalagi turunan kayak tadi tuh, kalian sambil nginjek rem juga, misalnya kekencengan nih mobil melajunya, kalian sambil nginjek rem, dia langsung jadi 40-an kan, 42%, minus 42%, 43%. Nah itu kenceng banget dong regennya. Ini sekarang udah 39%, berarti udah naik ya, tadi 37 kan, kita pas mau jalan pulang, sekarang udah naik 2% nih. Itu udah sampai Dairyland, Riverside. Di samping Minimani juga ada SPKLU ya guys, UPDL Bogor nih, persis samping Minimania. Jadi yang bawa mobil EV
Nggak usah takut bingung ya ngecasnya. Cuman kalau air EV ini yang saya pakai ini nggak worth sih guys, karena tidak support fast charging ya. Jadi malah mahal kalau ngecas di sana. Jadi kita manfaatkan sistem regennya aja nih. Ini terus nih turunannya nih guys. Apakah dia akan naik jadi 40? Ya sekarang masih 39 guys. Jadi seolah-olah baterai ini nggak kepake nih. Karena ngecas sambil dipakai nih, baterainya nggak berkurang guys. Apakah dia akan jadi 40? Entahlah nih. Depan kita, menurut map kita ambil kanan ya. Jadi ambil jalan yang tadi kita berangkat guys. Oke, naik guys, jadi 40 baterainya. Kan tadi lumayan ya tuh turunannya. Kita sen kanan, kita siap-siap untuk ambil ke kanan guys. Kasih A. Terima kasih, yuk. Oke, kita lewat jalan yang tadi kita datang ya guys, yang tadi berkabut. Oke, gantian nih, kecil jalannya soalnya. Nih saya kasih ke kalian ya. Bentar. Kita update sekalian nih. Baterai di 40%, trip di 124,4 kilo nih guys. Jadi tadi dari 37 naik aja jadi 40 guys. Lumayan ya ngecasnya. Ini sekarang kita lewat yang tadi kita berangkat ya. Jalurnya sama aja, nanti tembusnya di Summarecon Bogor guys. Cuma nggak tahu masih ada kabutnya atau enggak nih. Jadi kita update tadi ya, baterai di 40%, trip di 124,5 km guys. Nah, kalau di sini jalannya nanjak dulu nih guys. Nanti sampai di atas arah ke Summarecon Bogor, baru tuh lumayan turunannya. Ini baterai udah kepake lagi nih, jadi 39% lagi turun karena ini tanjakan ya guys. Ntar kita tunggu sampai di atas baru kita regen lagi guys. Tapi nggak tahu ya bakalan naik jadi 40 atau stay di 39. Nanti kita lihat kalau udah sampai bawah deh, sampai di yang logo Summarecon bawah tuh yang ada Kopinako yang baru. Jalannya kalau siang-siang enak ya, adem di sini ya. Pohon bambunya lebat. Tapi kayaknya kalau malam-malam gelap banget nih jadinya guys. Dan ini tikungannya lumayan patah ya. Jadi ekstra hati-hati nih. Jadi kalau yang punya REV atau mobil EV, terus rumahnya di Cisarua, kalau mau berangkat kerja misalkan kerja di Jakarta ya, ya saran saya sih nggak usah dipenuhin itu baterai mobilnya guys. Ngecas sampai 80 apa 90 aja udah, gas berangkat. Karena posisi turunannya banyak tadi ya, apalagi kalau lancar ya guys. Misalkan kamu berangkatnya subuh, itu kan mungkin masih sepi kali ya, mungkin masih kosong.
Wah, itu ngeregennya kenceng banget tuh. Jadi nggak usah dipenuhin guys. Dipenuhin malah bahaya, ntar regennya nggak nyala kan kalau penuh baterainya. Di 96 juga percuma. Jadi kasih spare lah. Ini udah kejadian 37 jadi 40 guys. Jadi naiknya 3%an kan. Lumayan kan. Jadi saran saya sih nggak usah dipenuhin kalau kamu dari arah puncak ya. Ataupun kamu habis liburan tuh. Misalkan habis ngecas, nggak usah dipenuhin guys. Turunnya tuh bisa ngeregen lagi. Secukupnya aja ya, 80, 85, 90 lah mentok. Jadi masih ada ruang kalau dia mau buat regen buat nambahin persentase baterainya. Baterainya sekarang di 38 guys, turun lagi karena tanjakan terus ya. Ini sampai depan tuh. Jadi selama nanjak pakai gaya mengayun bisa aja sih guys kayak gini tuh. Cuman kan kayak ini tanjakan gitu loh. Tanjakan ya udah gas aja guys, nggak usah pakai diayun. Malah nanti belakang jadi repot ya, karena kesannya kayak tersendat-sendat jalannya. Gas aja, kalau emang gas mah gas aja, nggak usah takut boros guys. Yang penting kalau udah ketemu jalan yang rata atau turunan, manfaatkanlah itu regen semaksimal mungkin yang bisa kalian maksimalkan, yang bisa kalian dapatin. Ini depan lurus kayaknya udah mulai turun ya di depan. Sekali motor parkir lewat sini. Pajero, Fortuner. Ini kelebihannya si REV ya, jadi lewat jalan-jalan sempit nggak takut, nggak muat. Ketemu mobil yang gede pun pede-pede aja. Jadi emang cocoknya buat di perkotaan ya. Yang suka macet cari jalan-jalan alternatif, pakai mobil ini sih enak banget guys. Dan sekarang kita bawa EV-nya ke puncak. Oke, sekarang baterai di 37 guys. Nah, ini udah mulai turunan nih. Apakah masih bisa ngeregen lagi, balikin lagi, kita nggak tahu ya. Coba aja. Jalannya wow, hancur ya, lumayan hancur ini jalan guys. Bolong. Nah, depan tuh sebelah kiri Kopinako Kebon Jati guys.
sebelah kiri tuh, ke kiri yang ada spanduk putih. Tuh, sebelah kiri. Berarti ini udah deket sama Sumarekon Bogor nih, depan. Cuman sore makin banyak yang nanjak nih mobil-mobil ya. Nah, ini udah turunan nih guys. Di sini turunannya mulus, tapi di depan tuh hati-hati, di depan lubangnya banyak banget. Nah, ini termasuk curam nih. Pas turunan tuh lebih berasa ketimbang waktu nanjak ya. Karena mungkin waktu nanjak nggak terlalu yang gimana-gimana, ngegasnya juga santai. Tapi pas turunan nih berasa banget guys, karena nukik banget. Wow. Nah ini nih, karena jalannya nggak rata, saya sambil ngerem nih, regennya nonaktif. Nih guys, ini lagi nyelonong nih dia nih. Jadi kita pelan-pelan aja guys. Nih kita pelan-pelan dulu, sambil nunggu regennya balik. Nih, saya kasih lihat ke kalian. Nih, jadi ketika jalannya nggak rata, kalian sambil ngerem, nah dia bisa, regennya bisa hilang nih tuh. Jadi ngelos nih posisinya tuh, dia nggak minus posisinya. Jadi kalian pelan-pelan aja. Nanti juga dia beberapa detik atau menit, 1 menitan kayaknya, dia normal lagi guys. Depan kan turunan tuh, sayang kalau nggak di ini ya. Jadi kita pelan-pelan. Apakah sudah? Oke, kita tunggu dulu. Kalian update ya. Ini trip di 128, range di persentase baterai di 37% nih. Jadi udah sama kayak tadi kita di rest area sana ya. Jadi jatuhnya turun ke sini nggak pakai baterai guys. Naik turun aja dia. Oke, ini masih, apakah udah, kita coba ya. Kita coba jalan aja guys, pelan-pelan. Nanti dia normal nggak saya. Nah, tuh udah minus kan. Jadi dia aktif lagi guys. Nggak harus berhenti guys, cuman ini karena turunan nih, jadi sayang nih kalau nggak dipakai buat regen ya guys. Jadi tadi saya berhenti. Sebenarnya kalian jalan santai pelan juga dia nanti balik lagi. Nih enak ngeregen di sini guys, jalannya halus, jadi sambil dibantu rem. Ini ketika direm nih dia juga naik nih, tuh jadi 35 kan, ini sambil direm jadi naik tuh 33 guys. Dia mainnya di 20-an, tapi ketika kita bantu rem jadi 33. Hampir 40, bisa 43 saya pernah lihat. Tuh 30. Ini jalannya halus, enak. Baterai 37 ya. Kita lihat apakah di sini nanti bakal naik lagi atau enggak. Ini udah masuk wilayah Sumarekon Bogor guys. Kalau nggak dibantu ngerem ya dia di 18, di 20 guys. Kalau digas ya jadi plus. Ini saya gas. Tanjakan dikit nih saya gas, terus nih saya lepas di sini. Udah. Dia ngeregen sepenuhnya nih. Itu sih guys, jadi mainin regennya, manfaatkan regennya semaksimal mungkin nih. Tergantung kondisi jalan sih memang. Kalau macet ya susah, tapi kalau lancar seperti ini lumayan bisa nambah. Tapi nggak tahu nih di sini bisa nambah apa enggak. Di 37 jadi 38 mungkin, atau mungkin sampai depan tetap 37. Jadi antara dia nambah atau dia stay karena nggak kepake, yang kepake hasil dari regennya. Jadi kayak ya untung juga kan jatuhnya. Kita coba ya.
tadi udah nggak ada kabut ya guys, nggak kayak pas kita berangkat. Udah clear sekarang di sini. Nah, sambil ngerem sambil kena speed bump gini juga bisa hilang dia guys. Tuh, hilang lagi kan. Jadi usahakan ketika ada speed bump kayak tadi, kalian jangan sambil ngerem, lepas aja remnya. Tuh, ini hilang lagi dia gara-gara guncangan. Karakternya seperti itu. Jadi kita jalan pelan aja nih. Nih speed bump kayak gini kalau bisa jangan sambil nginjek. Jangan sambil nginjek rem nih guys. Nah, setelah lewat aja baru kalian rem lagi kayak gini. Harusnya sih begitu. Tadi saya nggak lihat ada speed bump. Ya. Apakah dia udah balik lagi? Kayaknya sih udah guys. Ya udah tuh, udah minus lagi. Nah, ini speed bump kayak gini nih, jangan sambil kalian cek rem. Biarin aja lewat. Kalau mau ngerem habis itu baru. Kadang sambil direm dia, entahlah, mungkin dia ngebaca ABS atau apa, saya nggak tahu. Tapi emang nggak lama sih kalau tuh hilang tiba-tiba, nanti ya berapa detik ada lagi kok. Ini turunan, kita manfaatkan dragonnya. Nah, ini speed bump nih, kita lepas, jangan kita rem dulu. Oke. Ini saya nggak gas sama sekali guys, jalan aja dia biarin. Ini baru saya gas, agak nanjak, saya lepas lagi dah. Ini regennya kenceng nih, tuh bisa sampai 40 guys. Nah, naik dia guys, jadi 38 kan, tuh. Awas depan speed bump, dan lepas aja biar. Nah, dia nggak akan ngaruh apa-apa. Kalau kita nggak pas nginjek rem, pas kena getaran tuh nggak akan berubah, nggak akan loss. Naik tuh guys, jadi 38% ya. Trip di 131,5 km. Jalannya naik turun masih. Udah mau sampai marketing gallery. Jadi 38 naik. Ya, jadi hitung-hitung dari rest area tadi 37 sampai sini udah lumayan tuh guys ya, berapa kilo tuh, nanti saya tulis deh di layar ya, dari titik kita tadi berangkat pulang sampai di sini nih marketing Sumarekon Bogor, nambah 1% dan udah ngejelajah berapa kilo tuh, jadi lumayan. Jadi buat kalian yang tadi pikir nyampe nggak ya, ya gitu guys, kalau EV itu uniknya di situ. Jadi kalau kontur jalannya turunan, ya itu bisa ngecas, jadi nambah jarak lah, bahkan ini nambah persen, meskipun ya sebentar nih udah kepake 37 lagi, itu udah turun lagi kan. Tapi setidaknya ya kalau 37 jatuhnya dari rest area tadi sampai sini, sampai ujung depan Sumarekon Bogor nih, ya kita nggak pakai daya jatuhnya. Secara logika kasarnya seperti itu, tapi tetap ada daya, cuman ya dia ngisi dipakai. Tapi jaraknya lumayan loh, berapa kilo yang saya tulis nih di layar nih, jarak dari tadi kita update di rest area sampai sekarang nih. Sekarang udah mau sampai di ujung Sumarekon Bogor guys ya, yang logo itu di depan. Jadi kalau mau ke Jakarta bisa naik tol. Kalau saya nggak, saya arahnya ke lewat Bogor kota aja, lewat Ahmad Subana aja. Kita update nih, baterai di 37% guys, sama kayak tadi kita di rest area jatuhnya. Trip di 132,7 km ya. Jadi kita ke kiri nih. Oke guys, jadi dari sini nanti saya update lagi ya di persimpangan-persimpangan. Saya cut aja karena nih baterainya juga udah mau habis nih, baterai kamera. Sama memorinya juga hampir penuh. Oke, nanti saya update setiap ada persimpangan ya guys.
guys, update. Tuh depan tuh kolong tol, di bawah tuh tol ya, tol Jagorawi, exit di depan terminal Baranang Siang. Kita lurus nih lewat atas, tembus ke Jambu 2 langsung. Baterainya masih 37 guys. Masih di 37, belum kurang dari tadi. Trip di 136,5 km. Ini kita lurus ya. Nah itu tuh depan tuh jembatan kolongnya itu exit tol Jagorawi ya. Kalau dari Jakarta kalian naik tol ke Bogor. Nah di bawah itu tuh jalannya ya guys. Ujungnya di depan terminal Baranang Siang. Nah, ini guys, sisa 37%, masih kan belum turun. Trip 137. Kalau secara hitungan kasar ini udah surplus jauh juga guys. Dari 100% 37 berarti 63% yang sudah terpakai ya kan. Nah ini kan standar range, berarti 63 1% itu 2 kilo. 63 kali 2 126 ya kan. 63% itu kali 2 126 kilo, sementara kita dapat 137,6. Lumayan selisihnya tuh, surplusnya tuh, lebihannya. Jadi lebih jauh dari semestinya ini guys, trip ke Bogor ini. Jadi ya udah. Ini sampai sekarang aja 37-nya masih belum kurang-kurang guys dari tadi kan, dari Sumarekon Bogor yang di logo tuh di bawah paling depan Sumarekonnya. Ini masih 37 nih tuh. Ini sekarang masih di Jalan Ahmad Syam. Ahmad apa ini? Sorry, bukan Ahmad Syam kan tadi ya. Ahmad Atnawijaya guys. Sekarang masih di Jalan Ahmad Atnawijaya sampai mentok itu di Jambu 2. Ini maps suruhnya sih lurus ya sampai mentok, masih di Jambu 2, jadi langsung exit Jambu 2 kayaknya. Mungkin belum terlalu macet ya. Biasanya sih saya disuruh ke kiri kalau sore-sore ke Ahmad Sobana, Jalan Bang Barung. Tapi ini sih lurus aja. Mungkin karena belum terlalu macet. Guys, depan tuh Jalan Ahmad Sobana, Bang Barung. Sekarang kita update. Ini masih di 37% guys. Trip di 138,5 ya. Jadi benar-benar ini persentase baterai dari rest area tadi nih guys. Masih ada, masih ke bawah sampai sekarang nih, sampai di Jalan Bang Barung tuh di depan. Ini Taman Coret-Coret nih. Tuh, Taman Coret-Coret. Kita lurus ya. Nih Jalan Bang Barung Ahmad Sobana tuh ke situ guys. Kita lurus dan masih 37%. Jadi ntar pas misalnya berubah 36 saya langsung update deh guys ya. Jadi dapat berapa kilo tuh supaya saya bisa tampilin hasilnya tadi. Karena kita mau ngitung dari rest area kan 37%, tuh berapa kilo dari rest area sampai ke sini. Dengan status baterai yang masih stay di 37%. Ya sebenarnya nggak stay, dia dinamis naik turun. Karena hasil regen dia stay dan juga dia naik, nah kepake dia turun. Sekarang balik lagi ke 37. Oke, kita jalan terus ya. Nanti begitu berubah 36 saya langsung update. Oke guys, hujan deres di sini. Ini udah turun nih 36%. Di trip 140,3 kilo guys. Jadi barusan turun 36% di trip 140,3. Ntar saya tulis di layar ya. Dapat berapa kilo tuh tadi dari rest area sampai ke sini ya. Lumayan hujannya deres. Dan di depan udah sampai di Jambu 2 guys. Tuh, tinggal depan dikit lagi. Ya guys, hujan deres. Ini di exit tol Kayu Manis ya, ujung tol Kayu Manis, depan pertigaan Salabenda guys. Mau update baterai nih guys. Baterai di 34%, trip di 148,7 kilo guys. Hujannya deras ya. Luar biasa nih hari ini nih, hujannya deras banget. Itu depan pertigaan Salabenda guys. Emang
kita lurus. Tadi saya cek maps, kayaknya sih mau langsung nanti ke arah BSD nih. Di Bojonggede Kemang itu yang biasa tuh, dekat Telaga Kahuripan. Mungkin langsung ke kiri ya, karena macet kayaknya. Kalau lewat Pasar Parung itu macet biasanya. Ya guys, ini daerah Kemang. Amazingly di sini panas. Jadi tadi hujan gede, terus ini di sini udah tiba-tiba panas nih guys. Jadi kita update baterai deh. Baterai sekarang di 32%, trip di 152,4 km. Ini jam 15.26 guys ya. Hampir setengah 4 nih. Jadi habis hujan tapi langsung panas tuh. Kalian lihat tuh. Ya guys, ini tadi yang saya maksud nih, bisa tembus langsung ke BSD. Tapi kayaknya map suruh kita lurus aja lebih cepat. Jadi kita lurus nih, lewat Pasar Parung. Sekalian kita update nih, baterai di 31%, trip di 156,7 guys. Yang tadi itu namanya perempatan Bojonggede Kemang. Nah, kita lurus terus nih ke arah Pasar Parung. Ini Jalan Raya Bogor guys. Ya guys, ini udah sampai di Pasar Parung nih. Tuh. Nanti depan kita ke kiri. Update baterai di 29, trip 162,7 kilo guys. Jam 15.44. Ya guys, kita ikutin aja jalan ini lurus terus, nanti tembusnya nih ke perempatan Victor, terus lurus ke Taman Tekno BSD guys. Update baterai 28%, trip 164,4 km, jam 15.48. Nah guys, kita udah sampai perempatan Victor nih. Kita lurus ya arah Taman Tekno. Update baterai di 25%, trip 173,1 kilo. Ini jam 16.10 guys. Cuacanya udah hujan lagi nih, gerimis. Nah, kita ikutin jalan ini terus, tembusnya sampai ke BSD guys. Ya guys, udah sampai di DC BSD depan. Update baterai di 22%, trip di 181,9 nih guys. Itu depan ITC BSD ya. Ya guys, ini sampai di daerah Melati Mas. Update baterai 20% guys baterainya. Trip di 185,7 kilo nih guys, jam 16.49. Oke guys, update lagi nih. Udah di Jalan Jati Jelupang. Tuh tinggal ke kanan, kita bisa ke tembus ke Geraha langsung ya. Hujan guys posisinya nih. Ini kita ke kanan. Wow, hujannya lumayan deras. Oke, update baterai 19% guys. Trip 188,4. Oh ya, dulu saya pernah bilang ketika baterai 20% ke bawah itu drainnya cepet, 1% 1 kilo. Tapi kayaknya itu kurang tepat deh guys. Karena ini kebetulan masih siang ya, jadi nggak pakai lampu, nggak pakai yang gimana-gimana nih. Cuman wiper aja karena hujan. Ini kita lihat ya, tetap aja normal sih guys.
Dari 20% tadi dapat 2 kilo tetap, bahkan lebih. Nah, ini sekarang 19 nih, kan 188 ya. Kalau dia sampai nanti di 18, dia ada di angka 190, berarti ya memang normal aja. Jadi under 20 pun 1% bisa tetap dapat 2 km guys, tergantung situasi aja. Mungkin kalau selama ini karena kalau saya ngetrip jauh, situasi dimana baterai tinggal 20% itu udah malam guys. Jadi butuh buat lampu, butuh buat wiper nih kalau hujan kayak gini, terus macet. Jadi mungkin sedotnya ngedrainnya cepat karena itu. Cuma kalau normal kayak gini nih, saya belum nyalain lampu ya, masih agak terang, dia tetap dapat 2% sih kayaknya. Normal-normal aja. Nih kita lihat ya. Baru jam 16.59 guys nih. Udah kayak mau maghrib ya. Jam 16.59, jam 5, jam 17. Cuma kencang banget hujannya tuh. Nih, tripnya di 189 ya. Masih 19% guys. Ya ini kita ke kanan nih. Udah tembus Geraha nih guys. Hujannya terus banget. Ya guys, tuh 19% udah tripnya di 190 ya. Tadi kan 188. Berarti under 20% ya, even under 20% tetap 1% bisa dapat 2 kilo guys. Jadi kebetulan aja karena masih cerah ya. Jadi mungkin kebiasaannya yang saya alami adalah posisi baterai under 20% itu udah malam, udah gelap. Jadi pakai lampu, pakai wiper nih kalau hujan gini. Jadi cepat ngedrain, rasanya seperti itu. Tapi aslinya dalam kondisi normal dia tetap dapat. Nih kayak sekarang 190 lebih nih, 190,3, masih 19% guys. Jadi ini sebenarnya udah surplus ya guys. 19%. Pemakaiannya berarti di 81 guys. 81% pemakaiannya. Dari 100% kan sisanya 19, 81. 1% itu 2 kilo. 81 kali 2 guys, 162. Harusnya 162 kilo guys yang ditempuh. Ternyata kita dapat 190,6 guys. Jauh banget itu. Hampir 30-an kilo. Luar biasa kan? Jadi klaimnya dia ini aja 200 kilo. Sekarang baterai masih 19%, ini udah 190,7 kilo guys. Cuman kurang 10 kilo lagi udah nyampe 200 nih. Dalam sekali pengecasan ya. Sekali kondisi full baterai 100% guys. Jadi kalau dibilang 200 kilo itu gimmick nggak nyampe. Ya nggak tahu ya guys ya. Kalau saya sih keseringan kayak gini selalu, kadang surplus. Dan ini surplus paling banyak nih, karena turunannya tadi lumayan kan. Nah terus mungkin ada yang bilang, ya mungkin karena jalannya turunan om, turunan terus tuh enak, jadinya regennya kenceng. Betul, bisa jadi begitu. Tapi kan kamu juga harus tahu, itu saya juga nanjak. Awalnya saya juga naik, bukannya saya start dari atas langsung turun ke bawah aja kan. Kan saya dari bawah juga naik ke atas. Terus ketika naik ke atas saya juga share, cepet banget drainnya. 1% hampir 1 kilo lebih doang. Karena ngebejek gas terus. Meskipun kecil ya, 13%, 10% powernya nih guys, nih power ini nih tuh 11% nih, 9% ini kan pelan aja 8%, meskipun kecil, tapi tetap aja ngebejek gas terus, itu bikin cepet baterainya habis guys, cepet berkurang baterainya. Makanya kuncinya ya sistem regennya itu gimana caranya kamu bisa maksimalkan sistem regen di mobil kamu. Caranya gimana? Caranya ngayun, kayak gini nih. Ini kan saya lagi regenin dia nih, lagi negatif nih. Ini kan jalannya rata-rata aja guys, nggak turunan yang gimana. Ya caranya kita gas aja, gas. Kita gas kayak gini tuh, sampai kepake berapa power? 31%, 32 nih, kenceng kan? Ngegas dia kenceng kan? Udah lepas guys, lepas aja tuh. 20, minus 20, minus 17, ya udah. Jadi pinter-pinter kalian bikin regennya tuh aktif selama mungkin, gimana caranya gitu. Tanpa menjadi land hogger ya. Jadi kebanyakan kan orang mikir supaya irit saya jalannya pelan aja. Oke, pelan kayak gini nih, pelan gitu kan.
pelan kayak gini nih guys. Orang berpikir kayak pakai mobil bensin pelan begini, injeknya pelan aja tuh, cuma 1% deh, apa 2%, 5% ini pelan nih guys tuh. 27 km doang kan, ini pelan banget. Nah dipikirnya kayak gini irit, ternyata enggak. Karena apa? Ini ngegas terus, ini dia ngedrain baterai terus nih. Selama ini angkanya positif, nggak negatif kayak gini, dia ngedrain baterai terus. Jadi kalian nginjek gas terus nih, meskipun kecil, tapi kan itu pakai daya. Biarpun 1%, 2%, itu pakai daya guys. Tuh, nih kayak gini nih, nginjek pelan gini aja 5%, 2%. Ini pakai daya terus guys. Kamu kayak gini terus pelan sampai tempat tujuan. Ya saya yakin baterainya cepat habis juga. Karena regennya nggak bisa kerja. Kalau kamu ngegas terus nih kayak gini, jadi positif terus angkanya kan. Ya regennya nggak kerja nih. Saya injek terus aja dia nggak akan negatif. Tapi kalau saya lepas, dia negatif tuh. Nah ini dia ngecas guys. Ini tandanya hijau-hijau nih. Kalau saya gas hilang hijau-hijaunya kan nih. Ini saya lepas, hijau-hijau nongol. Tanda circle gitu, cycling. Tuh, dia mengisi daya lagi. Jadi jangan beranggapan kalau nginjeknya pelan itu irit. Enggak guys, ini bukan mobil bensin. Cara kerja ICE nggak begitu, cara kerja EV nggak begitu. Mungkin kalau di ICE bener. Kalau di ICE kalian bawa mobil pelan kayak gitu emang irit, konstan kan, apalagi di tol. Biarpun kencang tapi konstan itu memang irit, pembakarannya stabil. Tapi kalau di mobil listrik ya regennya harus bener-bener bisa maksimal. Kalau kalian stabilnya tapi nginjek daya terus begini ya kepake terus dayanya, nggak bakal sampai 200 kilo kayaknya kalau mobil ini mungkin. Even di jalanan penuh turunan kalau digas terus juga susah guys. Jadi saya sharing hal-hal yang udah pernah saya alami ya. So far pakai mobil ini ya kayak gitu. Kalau kamu tanya lagi settingannya gimana, settingan saya Eco. Dari tadi kan kamu lihat tanjakan seperti apapun saya pakainya Eco, nggak saya rubah. Regennya standar aja udah, mau turunan securam apapun saya pakai standar. Saya udah nyaman begini guys. Dengan gaya mengayunnya saya nyaman begini guys. Jadi ya terus saya pakai kayak gini. Kalau kipasnya nomor 1 ya, nggak saya tambah-tambahin karena dingin, apalagi hujan begini dingin banget. Nah ini suhunya yang putihnya 1, yang birunya 5. Kayak gitu aja udah nggak dirubah-rubah. Jadi kalian bisa coba belajar adaptasi kakinya ya guys. Jadi kalau ada yang bilang itu gimmick apa bukan, ya saya kurang tahu. Mungkin pengalamannya yang bilang gimmick, pengalamannya seperti itu, nggak sampai. Tapi kalau saya pribadi ya ini kalian lihat sendiri buktinya. Udah 192 guys, 0,9. Tinggal 7 kilo lagi udah 200 kilo. Baterainya masih ada 18 kan. Masih sisa loh ini. Masih bisa 36 kilo lagi. Kalaupun seboros-borosnya, ya bagi 2 aja, tinggal 1% 1 kilo deh. Masih ada 18 kilo lagi. Ini udah kelewat 200 kilo untuk mobil ini, REV standar. Ini saya udah mau sampai rumah. Oke, untuk rinciannya nanti saya buat seperti biasa deh sampai rumah ya. Saya bikin rinciannya, tarif biayanya totalnya berapa berdasarkan pemakaian daya dan juga trip nih yang kita dapat nih di 193. Tapi nanti saya hitungnya sampai rumah, mungkin sampai di 195 kiloan mungkin ya. Kita lihat bentar ya guys. Oke guys, jam 17.11, 18% nih udah turun. Trip 193,8 nih, mungkin 194 kali ya sampai rumah. Bentar lagi sampai guys. Ya guys, sudah sampai rumah nih, jam 17.12. Total trip di 194,1, baterainya di 17% nih guys sisanya ya.
Oke guys, demikian aja nih videonya mengenai sharing trip ya, bawa REV ke daerah puncak di daerah Gunung Mas guys. Jadi buat kamu yang punya REV, nggak usah takut, bisa aja nih mobil kecil ini kok dibawa ke sana ya. Oke, segitu dulu aja videonya guys. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like videonya nih jika kalian rasa bermanfaat, dan juga tolong dukungannya nih untuk subscribe channel ini buat yang belum ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. See you. Bye.